Super GT. Ini merupakan ajang balapan yang sangat populer, dengan banyaknya pembalap dan tim yang datang setiap tahun untuk meramaikan sirkuit. Kalau kalian pengen lebih tahu tentang Super GT, lu bisa klik kartu yang ada di pojok kanan atas. Tapi kali ini, gue mau membahas sesuatu yang lebih spesifik, yaitu sebuah mobil konsep dari Honda yang cukup unik. Unik karena dari tahun pertama sampai tahun terakhir digunakan, Honda nggak pernah membuat versi produksi dari mobil konsep ini. Namanya adalah Honda HSV 010. Sebelum gue membahas HSV, gue perlu menceritakan sedikit tentang latar belakang kenapa Honda menggunakan mobil ini di Super GT. Tahun 2009 merupakan tahun terakhir Honda menggunakan NSX di kelas GT 500 Super GT, karena pernah terjadi perubahan aturan untuk kelas GT 500. Aturan baru ini menyatakan bahwa mobil yang digunakan harus punya konfigurasi mesin di depan dan penggerak roda belakang, atau front engine rear wheel drive, atau juga disingkat FR. Aslinya sih, Honda udah nggak bisa lagi pakai NSX untuk balapan di 2009. Tapi mereka dikasih pengecualian hanya untuk tahun itu. Setelahnya harus pakai mobil yang sesuai sama aturan. Pada masa itu, Honda belum punya mobil FR yang siap untuk jadi penerus NSX lama. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengubah mobil konsep NSX yang tadinya dibatalin karena krisis ekonomi 2008 menjadi mobil balap GT 500 yang kita kenal sebagai Honda HSV 010. Mobil ini menggunakan mesin 3.4 liter V8 yang menghasilkan sekitar 500 horsepower. Mesin ini dihubungkan dengan transmisi sekuensial 6 percepatan. Bukan cuma tenaganya yang besar, tapi suara yang dihasilkan dari knalpotnya bener-bener merangsang telinga. Mesin ini bukanlah sesuatu yang dibuat khusus untuk HSV, melainkan ini adalah mesin Honda yang juga digunakan pada ajang balapan Formula Nippon. Untuk badannya, HSV terbuat dari serat karbon, sehingga memiliki berat 1.100 kg. Ketika datang musim Super GT 2010, Honda tetap berkomitmen untuk menyediakan 5 mobil kepada 5 tim yang sebelumnya menggunakan NSX, yaitu Arta, Real Racing, Dome, Nakajima Racing, dan tim Kunimitsu. Tapi Dome diganti namanya jadi Weider Honda Racing, karena mereka dipilih sebagai tim resmi yang mewakili Honda. Nah, sebelum gue lanjut menceritakan tentang performa dari HSV pada musim pertamanya, gue mau menjelaskan sedikit tentang kenapa mobil ini bisa diperbolehkan untuk balapan. Karena dalam aturannya Super GT, mobil yang boleh digunakan harus berdasarkan pada mobil produksi. Sedangkan Honda HSV adalah mobil konsep tanpa versi produksinya. Nah, tapi terdapat pengecualian dalam aturan ini, di mana mobil yang siap untuk diproduksi dalam tanda kutip boleh digunakan, walaupun versi produksinya belum ada. Pada tanggal 20 Maret 2010, Honda HSV memulai debutnya di sirkuit Suzuka, dan tanpa basa-basi, HSV milik Weider Honda Racing yang dikemudikan oleh Loic Duval dan Takashi Kogure berhasil mendapatkan pole position ketika kualifikasi. Menjanjikan banget tuh. Ketika balapan pertama dimulai, kondisinya agak hujan, tapi semua berawal dengan lancar. Kogure yang mendapat giliran pertama untuk mengemudikan HSV berhasil menjaga posisi pertamanya. Tapi sayangnya, Kogure belok terlalu lebar pas melewati tikungan 130R. Dan ia langsung disusul sama pembalap lain dan turun ke posisi 12. Kemudian setelah beberapa lap, terjadi kecelakaan antara Kogure dengan Ralf Firman yang juga mengemudikan Honda HSV untuk Arta. Untungnya masih ada Takuya Izawa dan Naoki Yamamoto dari tim Kunimitsu yang berhasil juara 3. Nah, itu menunjukkan kemampuan dari HSV pada balapan pertama di musim debutnya. Untuk ronde kedua di Okayama, Weider Honda Racing berhasil mendapatkan pole position lagi. Dan untuk kali ini mereka berhasil mempertahankan posisinya dan meraih juara 1. Dua balapan pertama ini menjadi pertanda yang menjanjikan kepada Honda dan 5 tim yang menggunakan HSV. Karena selama satu musim, Honda HSV sering mendapatkan hasil yang bagus. Dengan HSV milik Real Racing yang dikemudikan oleh Toshihiro Kanaishi dan Koudai Tsukakoshi mendapatkan juara 1 pada ronde kelima di Sportsland Sugo. Kemudian pada ronde ke-6 di Suzuka,
Honda HSV dari Arta yang dikemudikan oleh Ralph Firman, Yuji Ide, dan Takashi Kobayashi berhasil mendapatkan juara 1 juga. Jadi sering terjadi gonta-ganti antara 5 tim yang menggunakan HSV untuk mendapatkan podium. Tapi untuk tahun ini, dengan 1 kali juara 1 dan 2 kali juara 2, Weider Honda Racing dengan Loic Duval dan Takashi Kogure berhasil meraih kejuaraan tim dan kejuaraan pengemudi. Ini merupakan hasil yang luar biasa. Padahal ini mobil baru loh, tapi udah bisa bersaing di depan dan bahkan membawa kemenangan bagi tim dan pengemudinya. Ini juga pencapaian yang signifikan bagi Honda, karena ini menandakan ketiga kalinya Honda berhasil meraih gelar kejuaraan di kelas GT 500. Dengan gelar pertama diraih oleh Ryo Michigami untuk Mugen di tahun 2000, dan gelar kedua diraih oleh Ralph Firman dan Daisuke Ito untuk Arta di tahun 2007. Kedua gelar itu mereka dapetin pas masih pakai NSX. Setelah hasil yang luar biasa di 2010, Honda dan semua timnya optimis bahwa mereka bakal tetap bisa bersaing di depan untuk tahun 2011. Tapi ternyata takdir berkata lain. Karena dari 2011 sampai 2013, Nissan dan Lexus berhasil membuat persaingan di depan semakin sulit. Dengan 2011 dan 2012 menjadi masa dominannya Nissan GT-R yang dikemudikan oleh Ronnie Quintarelli dan Masataka Yanagida untuk Mola. Untungnya di 2011, Honda HSV masih bisa mendapatkan 2 kali juara 1 di Sepang dan Suzuka oleh Weider Honda Racing. Makanya mereka bisa mendapatkan juara 3. Kemudian di 2012, ini merupakan tahun kemenangannya Nissan lagi, yang kembali diraih oleh Mola. Tapi tahun ini juga musim terburuk bagi yang menggunakan HSV, karena tim dengan hasil paling tinggi cuma bisa sampai posisi kelima pada hasil kejuaraan tim. Mereka adalah tim Kunimitsu dengan pengemudi Takuya Izawa dan Naoki Yamamoto. Mereka cuma berhasil 2 kali juara 2 pada ronde pertama dan kedua di Okayama dan Fuji. Kemudian di 2013, itu merupakan tahun kemenangannya Lexus dengan mobil Lexus SC430 milik tim Zen Serumo yang dikemudikan oleh Yuji Tachikawa dan Kohei Hirate. Tapi ini merupakan tahun yang jauh lebih baik buat Honda, karena di 2013, Honda HSV milik Real Racing yang dikemudikan oleh Kodai Sukakoshi dan Toshihiro Kaneshi cuma ketinggalan beberapa poin di belakang tim Zen Serumo. Mereka berhasil 3 kali juara 2 pada ronde pertama, ke-6, dan ke-8 di Okayama, Fuji, dan Twin Ring Motegi. Dikit lagi Real Racing bisa juara, tapi 1 kali kemenangan yang diraih oleh tim Zen Serumo pada ronde ke-6 di Fuji, ditambah 2 kali juara 2 pada ronde kedua dan ke-7 di Fuji dan Autopolis, membantu mereka meraih kejuaraan buat Lexus. Tahun 2013 merupakan terakhir kalinya digunakan Honda HSV 010, karena untuk 2014, Honda memperkenalkan pengganti dari HSV yang bernama Honda NSX GT Concept. Sayangnya, Honda HSV 010 hanya menjadi sebuah konsep yang nggak pernah diproduksi. Padahal menurut gue pribadi, ini merupakan mobil dengan penampilan yang cukup keren. Dan gue yakin pasti banyak orang di luar sana yang pengen punya mobil ini. Apalagi kalau mereka ngikutin Super GT. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Honda HSV 010 merupakan mobil konsep yang sayangnya nggak pernah diproduksi. Tapi mobil ini telah memberikan hasil yang bagus bagi Honda selama 4 tahun di Super GT. Jadi gimana pendapat kalian tentang Honda HSV 010? Apakah kalian juga suka? Dan apakah kalian juga pengen Honda untuk membuat versi jalanan dari HSV? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak guys!